Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Supardi dalam podcast Radar Majalengka. Mendengar, didengar karena diam bukan solusi. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Bajnas Kabupaten Majalengka yang juga Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Majalengka, Bapak Mbed MPD. Wilujeng siang Pak, selamat siang. Selamat sore. Alhamdulillah pada hari ini kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan persoalan Jakarta. Nah, Bajnas ini sangat luar biasa. Bajnas Kabupaten Majalengka ini kiprahnya sangat luar biasa ya. Dalam beberapa kegiatan kami mencatat banyak terobosan dan inovasi yang dikeluarkan oleh Bajnas Kabupaten Majalengka ini dalam membantu masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan kan terkait dengan program Bajnas nih. Sejauh ini program apa saja sih yang sudah digarap oleh Bajnas Majalengka? Terima kasih waktunya. Ya, selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Ya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Sore hari ini bisa hadir di podcast ini. Semoga bisa membawa pencerahan bagi semuanya tentang perjakatan yang lebih berkemajuan. Ya, bahwa Bajnas Majalengka, alhamdulillah ya pada tahun ini kita dapat apresiasi yang luar biasa ya, baik itu dari Bajnas Pusat, Bajnas Provinsi, karena program-program unggulan kita ya. Kita Bajnas Majalengka punya unggulan yang paling pertama adalah Bajnas Takwa ya. Bajnas Takwa ini program di mana lebih mengedepankan tentang pembangunan baik itu SDM dan juga infrastruktur sarana prasarana peribadatan ya. Ini sesuai visi misi, karena kan program Bajnas itu sebetulnya diselaraskan ya dengan RPJMD kabupaten. Program Bajnas itu kalau di pusat disesuaikan dengan RPJMN. Kalau di kabupaten renstra-nya itu RKAT-nya itu disesuaikan dengan RPJMD. Makanya di program visi misi Pak Bupati itu kan membangun sosial budaya keagamaan yang itu visi misi Pak Bupati. Maka di Bajnas ada program Majalengka Takwa. Di sana ada program untuk sarana keagamaan ya, baik itu musola, masjid, pondok pesantren, kemudian termasuk juga untuk santri ya, entrepreneur dan sebagainya. Kemudian yang kedua Bajnas Peduli, karena kan Bajnas itu kalau dari segi program yang paling pertama itu kan harus sesuai syar'i dulu ya, sesuai asnaf dulu yang 8 asnaf itu ya. Baru kemudian dari 8 asnaf itu turun ke program yang tematis ya. Nah, Bajnas Peduli ini menyasar pada fakir miskin ya. Kita lebih banyak pada pendistribusian. Karena kan di Bajnas itu harus dibedakan, ada pendistribusian, ada pendayagunaan. Nah, kalau untuk Majalengka Peduli ini programnya adalah menyentuh kepada fakir miskin seperti rutilahu, kemudian untuk membantu ekonomi sembako dan sebagainya. Apa termasuk juga untuk penanggulangan bencana? Nah, betul sekali ini Pak. Bahwa untuk kebencanaan apalagi saat ini ya di musim yang hujan ekstrim ya, atau kebencanaan hidrometeorologi ya, kita alhamdulillah Bajnas Majalengka hadir bukan hanya di lingkungan Majalengka. Kita membantu baik itu di bencana Aceh, kemarin di bencana di Cisarua, Bandung Barat ya. Termasuk di beberapa titik, baik itu kemarin banjir di Cikijing ya, Asturi, kemudian juga ada beberapa longsor yang
kita bantu. Kalau boleh tahu bagaimana Pak Bajes mempresentasikan anggaran untuk tadi ke Bajnas Peduli ini dengan yang inti? Ya. Seperti apa sistemnya? Sebetulnya kan di 5 program ini kita di RKAT sudah dicantumkan ya bahwa proporsinya 30% itu sebetulnya adalah untuk pendayagunaan. Pendayagunaan itu kalau di Bajnas Majalengka itu Majalengka Berdaya ya, atau untuk pemberdayaan ekonomi UMKM. Karena kita ingin merubah paradigma di masyarakat, di mana zakat itu kan identiknya memberi kemudian habis atau sifatnya konsumtif. Iya. Tapi kita ingin merubah zakat itu menjadi zakat yang produktif, yang memberdayakan, bukan hanya memberi umpan tapi memberi kail gitu ya. Nah ini berarti yang tidak hanya untuk dikonsumtif, tapi juga bisa memberdayakan ekonomi. Betul. Jadi solutif ya. Ada solutif ya, betul. Nanti bisa berubah yang tadinya dia dari fakir miskin naik harkat martabatnya menjadi orang yang lebih mapan, jadi munfik, mutasodik, ya bisa berinfak, bisa bersedekah, lebih kerennya lagi naik ke level jadi mujaki. Artinya dia sudah berdaya sekali. Salah satu program yang sangat menarik bagi kami adalah tentang pemberdayaan lembaga pendidikan, Kang. Oh iya. Bagaimana Bajnas membuat kolaborasi dengan Dinas Pendidikan maupun Kemenag terkait dengan zakat itu. Bagaimana bisa dijelaskan? Untuk program itu kan masuknya kepada Majalengka Cerdas ya. Kita bukan hanya fokus kepada beasiswa ya, dalam hal ini programnya yang kemarin sudah di launching itu adalah Satu Desa Satu Sarjana, tapi juga bagaimana membangun kelengkapan struktur infrastruktur di lingkungan, terutama sarana-sarana keagamaan di lembaga-lembaga pendidikan, umpama kelengkapan dari mulai Al-Quran, Iqra, kemudian tempat wudhunya, kemudian masjid musolanya yang representatif, nyaman gitu, sehingga praktek ibadah di sekolah itu memadai. Saat ini kan kalau kita tahu, jangankan tempat ibadahnya ya, tempat-tempat belajarnya juga kita memang harus kita benahi ya. Sehingga kemarin kita mendistribusikan 1,2 M ya untuk baik itu K3S, kemudian MKKS SMP, dan juga ada SMK, IGRA, TK, betul, PAUD, kemudian di lingkungan Kemenag ya dari mulai MI, MTS, Aliyah, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan satu lagi mungkin yang paling menarik bagi kami adalah terkait dengan program Bajnas terkait dengan Satu Sarjana Satu Desa. Ini sangat menarik nih, karena menurut saya program Bajnas ini sangat sangat inspiratif sekali. Bagaimana selain hanya memikirkan tentang nasib masyarakat miskin, juga memikirkan masalah masa depan. Betul. Seperti apa bisa dijelaskan, Pak? Program Satu Desa Satu Sarjana ini kita berharap ya bahwa kedepannya mereka itu kan sebetulnya bukan kalau dari pengkategorian itu masuknya pada pendayagunaan, karena beasiswa itu sifatnya adalah investasi. Kenapa dikatakan investasi? Kita semua tahu bahwa lingkaran yang sering dikatakan apakah kebodohan yang menyebabkan kemiskinan atau kemiskinan yang kemudian menyebabkan kebodohan. Nah, kita ingin me-cut itu ya, bahwa dengan adanya sarjana-sarjana dari kalangan mustadafin yang tidak mampu, nah diharapkan keluarga yang tidak mampu ketika pendidikannya tuntas sampai S1, maka bisa naik, dia bekerja lebih mapan. Makanya di sini kategorinya beasiswa itu bukan pendistribusian, tapi adalah pendayagunaan ya. Sehingga kita ya di Bajnas Kabupaten Majalengka untuk pendayagunaan alhamdulillah melebihi daripada kewajiban kita 30% ya. Kemarin baru 75 ya, 75 sarjana dari 75 desa. Tahun ini menjelang
PPDB ya, kalau mahasiswa itu PSB ya. Kita harapkan mungkin ada penambahan ya, penambahan dari 75 itu sehingga nanti diharapkan tuntas semua 343 desa se-Majalengka. Kita doakanlah mudah-mudahan tahun depan minimal Basnas bisa mencetak 336 Amin, amin. Ya. sarjana di seluruh desa dan kelurahan. Tapi memang ini Kang ya, kita kemarin kenapa memilih yang existing bukan yang fresh grade? Iya. Karena kita kerjasama dengan universitas yang ada di Majalengka, dengan perguruan tinggi yang ada di Majalengka. Kita melihat ingin menuntaskan dulu ada beberapa mahasiswa yang sudah masuk kuliah, tapi kemudian terkendala dengan biaya. Nah itulah kenapa kita yang kemarin 75 itu menyisir yang sudah kuliah dulu, agar mereka tidak drop out. Nah dikhawatirkan kalau kita memilih yang baru masuk kuliah, sedangkan ada mahasiswa-mahasiswa yang sangat membutuhkan, yang saat ini sedang kuliah tapi tidak mampu menuntaskan kuliahnya. Nah inilah kemudian kemarin kita memilih yang existing dulu gitu ya. Ini Pak, yang menarik mungkin untuk dibahas adalah tentang Perbup 19. Iya, Coba bisa dijelaskan nih, karena banyak sekali masyarakat yang bertanya kepada kami. Betul. Jadi lebih baiknya mungkin komisioner sendiri lah yang menjelaskan seperti apa. Iya. Ini yang paling hangat ini di Majalengka ini. Betul. Kemarin baru disosialisasikan, di launching bahwa Basnas Majalengka dari dulu kita kalau landasan hukum alhamdulillah sebetulnya dari regulasi itu ada undang-undang ya nomor 23 tahun 2011, ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, kemudian ada PMA. Namun itu terputus sampai situ. Belum ada Tantangan hukumnya. Nah, ya belum ada landasan hukum legal formal yang ada di paling bawah. Kita dari dulu semenjak Basnas ada itu hanya menggunakan surat edaran bupati kan. Sedangkan kita tahu edaran bupati itu belum bisa memaksa. Padahal kan kewajiban zakat itu dalam Al-Quran, kud min amwalihim, ambillah. Itu kan perintah Allah kepada Rasul agar diambil zakat itu ya. Nah kalau dengan surat edaran bupati itu belum bisa untuk nyampe memaksa itu. Nah dengan peraturan bupati ini kemarin kita bulan Oktober ya. Pertama kita silaturahmi dengan Biro Hukum Basnas RI, alhamdulillah sangat luar biasa. Bahkan sangat luar biasanya Perbup ini karena melalui tahapan yang sangat panjang dan juga menempuh tahapan yang sesuai aturan. Nah, ketika kita harmonisasi di Kakanwil Kementerian Hukum, justru mereka sangat mengapresiasi. Se-Jawa Barat itu banyak Basnas yang sudah punya Perbup, tetapi belum ada satupun yang melakukan harmonisasi di Kakanwil Kementerian Hukum. Nah, begitupun kita ketika melakukan ini dengan bagian hukum Setda Jawa Barat, sama fasilitasi di sana Basnas Majalengka yang pertama. Nah, sehingga ini jadi rujukan. Kemarin Basnas Pusat juga mengapresiasi ini langkah yang betul. Ya memang kalau dulu Perbup itu dari 2002 ke sana tidak perlu dilakukan harmonisasi dan fasilitasi. Ya, artinya Basnas Majalengka menjadi pendobrak. Alhamdulillah ya, itu yang sangat luar biasa. Kita hapus lah untuk Basnas Majalengka. Mungkin ini juga tidak terlepas dari peran Pak Bupati Majalengka yang mensupport sekali ya. Betul. Perbup tersebut. Nah ini keberanian Pak Bupati sesuai syariat kan, landasan hukum itu kita selalu patsun dengan 3. Yang pertama aman secara syar'i, aman dari segi regulasi, dan aman NKRI. Aman syar'i tahulah kita semua Al-Quran dan hadisnya, dalil-dalilnya. Nah ini dari segi aman regulasi ini Pak Bupati sangat luar biasa. Kemarin kita zakat profesi itu masih dipotong dari gaji pokok ya. Sekarang? Iya, kalau sekarang di Perbup itu di pasal 8 ayat 2 bagian B itu di sana dijelaskan ini sudah sesuai syar'i nih dengan bruto. Bruto itu pendapatan baik itu gaji pokok, kemudian pendapatan lainnya baik itu tunkin, tunjab, dan kalau guru ada istilah sertifikasi ya. Nah ini semua sebetulnya Kementerian Agama dari dulu sudah melakukan itu.
Nah, tapi kalau di OPD di ini memang kan dulu masih pakai surat edaran, tidak ada detail aturan seperti itu kan. Nah, kalau di Perbuk itu sudah sangat luar biasa. Nah, kalau dengan adanya regulasi tersebut yang Ya. menjadi senjata bagi Baznas untuk lebih leluasa lah, itu Betul. kira-kira potensi zakat yang bisa dikumpulkan oleh Baznas dan dimanfaatkan kira-kira berapa, Pak? Nah, ini sebetulnya Majalengka itu punya potensi yang sangat luar biasa. Di pusat kajian Bajnas RI, Puskas Bajnas RI, potensi zakat Majalengka itu 170 miliar. Oh, besar Sangat luar biasa besar ya. Zakat pertanian, zakat perdagangan, kemudian zakat profesi dan juga zakat fitrah ya. Masih banyak yang bisa diberdayakan. Tapi Bajnas Majalengka memang dalam keadaan keterbatasan ini baru bisa mengoptimalkan 10%-nya saja. Hanya sekitar dari 17 miliar. Oh. Dari 170 itu. Nah, dengan adanya Perbuk ini diharapkan ya kita akan memberdayakan semua ya potensi yang ada ya, minimal kita mungkin kalau nyampe 25%-nya saja itu sudah sangat luar biasa besar. Seperempat dari Ini potensi yang ini. Ini terus satu lagi karena kita akan mendekati Ramadan, biasanya betul, kan betul. Masyarakat mau bertanya nih, Iya, berapa iya. sih besaran zakat di Kabupaten Majalengka saat ini? Terus bagaimana sebenarnya dasar penetapan besaran zakat yang ditentukan oleh Baznas dan ormas tersebut? Ya. Bisa dijelaskan, Pak? Ini pertanyaan yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat ya. Karena sebentar lagi kita akan menunaikan kewajiban kita di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakatul fitri itu rotalis soim nalagwi warofas watu matalil fuqara wal masakin." Bahwa Rasulullah telah mempardukan zakat fitrah ya, tuhrat alisaim, untuk mensucikan orang yang saum, minal lagwi warofas, dari perbuatan lagwa dan perbuatan maksiat, waktu matalil fuqara wal masakin, dan untuk makanan fakir dan miskin. Nah, dari hadis ini kemarin dalam sejarah penetapan pleno penetapan zakat fitrah baru tahun ini bisa dihadiri oleh Pak Bupati. Kenapa Luar bisa biasa, dihadiri oleh Pak Bupati? Karena tahun kemarin Pak Bupati punya inovasi di luar kebiasaan. Zakat fitrah itu dihabiskan di masyarakat, tidak ditarik ke Bajnas. Jadi Bajnas 0% dari masyarakat itu. Nah, kenapa demikian? Karena hadis ini tuh matalil fuqara wal masakin. Jadi Pak Bupati ingin zakat fitrah ini menggembirakan, menghasilkan bagi mereka yang fakir miskin, tidak lagi ada masuk ke Bajnas, habis di masyarakat. Ya, artinya zakat-zakat yang dikumpulkan oleh UPZ di kecamatan Betul. itu bisa langsung diserahkan Habis di masyarakat ya. Subhanallah. Nah, dalam penetapannya kemarin alhamdulillah ya, sesuai hadis Rasulullah bahwa zakat fitrah itu kan kadarnya adalah 1 sok. 1 sok itu memang takaran zaman Rasulullah ya. Kalau dikonversi ke kilogram, sesuai fatwa MUI nomor 65 tahun 2022, bahwa 1 sok itu kadarnya setara dengan 2,7 kilogram. Iya, iya. Ya, 2,7. Kalau dulu kita kan semenjak kecil berapa? 2,5 kilo. Nah, itu banyak masyarakat yang bertanya. Nah, dulu saya 2,5 kilo sah nggak? Ya, Ya, pertanyaan pasti gini, akan bertanya ya, itu. apalagi kan sudah lama berlalu ya, apakah Iya. sudah kurang atau gimana? Semenjak saya lahir pasti zakat Iya, iya. oleh orang tua 2,5. Sah nggak? Sah. Sah. Kenapa demikian? Karena ketika 1 sok itu kan takaran. Takaran itu ruang. Tidak terpengaruh oleh basah atau kering. Beda dengan timbangan. Kalau yang namanya liter itu kan mau basah mau kering sama ruangannya segitu. Tapi kalau timbangan itu terpengaruh oleh rendemen basah keringnya beras. Nah, dulu dalam PMA nomor 52 tahun 2014 betul
bahwa 2,5. Nah, kehati-hatian hasil ijtihad, kalau nggak percaya mungkin di rumah bisa ditimbang ya. Sebetulnya ada syaur Rasulullah. Nah, nanti dikonversi itu adalah 2,7, setara dengan Rp40.000. Rp40.000. Nah, yang nggak kalah menarik kan, kemarin itu justru yang lama adalah penetapan fidyah. Oh ya, gimana itu? Nah, fidyah itu menarik. Karena di masyarakat selalu bertanya, apa sih fidyah? Sedangkan kan istri kita pasti pernah mengalami hamil ya, pernah mengalami menyusui, tidak sempat untuk mengkodok saum gitu ya. Nah kan biasanya dibayar fidyah. Nah fidyah itu dalam fatwa MUI dikatakan kadarnya itu adalah 1 mud. 1 mud itu kalau fatwa MUI setara dengan 6 on 75 gram atau 675 gram ya. Nah, kalau dikonversi kemarin ke harga beras yang disodorkan oleh Disperindag, bahwa kita 1 mud itu setara kalau diuangkan 10.000 per hari. Nah, jadi kaum muslimin semuanya yang hari ini belum berkesempatan untuk bisa mengkodo ya, mengganti saumnya nyampe bulan Ramadan, maka silakan tunaikan fidyah ke Bajnas Kabupaten Majalengka, bisa dengan beras setara dengan 6 on atau 6 on 75 gram ya, atau dengan uang Rp10.000. Insya Allah kami salurkan kepada yang berhaknya gitu. Baik, artinya besaran zakat yang ditetapkan oleh Bajnas Kabupaten Majalengka ini sangat relevan sekali dengan kondisi zaman Rasul ya, artinya memperhitungkan banyak hal. Baik, terima kasih, itu obrolan kami dengan sama-sama 3 Komisi Bajnas Kabupaten Majalengka. Saya berharap bagi masyarakat yang sudah jatuh tempo untuk bayar zakat profesi, siap infak, sodako, maka bisa menghubungi UPJ yang ada di desa maupun kecamatan, atau bisa datang langsung ke Bajnas Kabupaten Majalengka. Speak up, Radar Majalengka. Mendengar, didengarkan, karena diam bukan solusi. Kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Sama-sama.